Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara? Semoga hari ini saudara lebih baik, lebih sehat, lebih bahagia, lebih sejahtera dari hari-hari sebelumnya. Oke, topik kita kali ini tentang bagaimana kita menempatkan dana-dana tabungan kita. Karena banyak sekali pilihan tempat tersebut, saya akan mengulas hanya beberapa saja. Kemudian, bagaimana kita mengatur agar penempatan dana itu dapat memenuhi kebutuhan kita di masa pensiun. Oke, mari kita lihat slide berikut ini. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa sih kebutuhan dana di saat kita pensiun nanti? Berapa sih kebutuhan belanja keluarga kita di saat pensiun nanti? Umpamanya, kebutuhan belanja keluarga kita 10 juta per bulan pada saat kita pensiun nanti. Bagaimana kita bisa mendapatkan 10 juta per bulan? Mungkin dari tabungan, mungkin kita masih bekerja, mungkin kita punya investasi. Nah, apapun itu, sekarang kalau kita ambil salah satu contoh, umpamanya kita ingin mendapatkan penghasilan 10 juta sebulan dari tabungan deposito kita. Untuk mendapatkan 10 juta per bulan, berapa sih nilai deposito yang harus kita punya? Nah, kita lihat dari hasil hitungan ini, untuk mendapatkan 10 juta per bulan, maka kita harus punya simpanan deposito sebesar 2,5 miliar. Karena bunga deposito itu rata-rata hanya 5% yang kita peroleh per tahun. Nah, kalau 5% per tahun kali 2,5 miliar, itu dapatnya 125 juta per tahun, dan kalau dibagi 12 bulan, dapatnya kira-kira 10 juta sebulan. Nah, bagaimana sekarang untuk mendapatkan dana tabungan kita 2,5 miliar? Berapa lama kita bisa menabung agar dapat 2,5 miliar? Ini yang kita bicarakan adalah standar ekonomi rata-rata masyarakat. Tentu ada yang lebih besar daripada ini, tentu juga ada yang lebih kecil daripada ini. Tapi ini kita ambil contoh saja. Kita lihat, jika gaji kita hari ini, saat ini, 15 juta sebulan, nanti kita butuh dana kebutuhan rumah tangga kita nantinya 10 juta sebulan. Nah, bagaimana kita bisa dapatkan 10 juta per bulan? Tentu dari hasil tabungan tadi yang seperti sudah saya jelaskan di slide sebelumnya. Kalau kita saat ini punya penghasilan 15 juta sebulan, kita sisihkan 30% dari 15 juta itu kira-kira 4,5 juta sebulan. Sisanya yang 10 juta kita pakai untuk belanja keluarga kita. Berapa lama kita bisa menabung 2,5 miliar ini kalau kita menabung 4,5 juta sebulan? Dari hitungan ini, kita butuh waktu 556 bulan atau sekitar 46 tahun. Nah, sekarang kalau 46 tahun kita mengumpulkan uang setiap bulan 4,5 juta, mungkin keburu kita sudah nggak siap lagi lah. Nah, padahal rata-rata kita bekerja itu hanya 30 tahun. Berarti minus 14 tahun. So, apa yang harus dilakukan?
Kalau kita menabung 4,5 juta sebulan, bagaimana caranya supaya kita bisa punya tabungan 2,5 miliar? Ada beberapa cara. Ya, di antaranya yang menurut pengalaman saya adalah properti. Karena kalau tabungan properti itu rata-rata naiknya itu sekitar 3 kali inflasi. Itu kondisi yang umum, yaitu sekitar 15-16% per tahun. Sedangkan deposito hanya 5% setahun. Masih lebih baik properti itu. Memang ada plus minusnya. Tapi kita lihat secara hitungan masih lebih menarik properti. Ada juga ke emas, tapi emas itu juga sulit dikontrol. Karena naik turunnya tidak dalam kontrol kita. Sedangkan properti itu lebih stabil. Nah, inilah yang kepingin kita jelaskan, supaya sobat-sobat semua punya gambaran apa yang harus dilakukan. Baik, kita lihat kembali. Kalau kita menabungnya terlambat, angka 2,5 miliar itu tidak akan tercapai, sehingga kebutuhan kita nanti jadi masalah. Nah, kalau kita lihat, inilah bayangan perkembangan kehidupan kita mulai dari kita kecil sampai kita senior. Oke. Kita lihat di dalam perjalanan kehidupan kita itu rata-rata ini di bawah ini usia dari 0, 10 sampai 80 tahun lah. Ya, ini relatif banget lah. Tapi ini rata-rata secara umum kita ceritakan. Ya. Ada masa kita menciptakan sumber penghasilan, yaitu ketika kita mulai bekerja, umumnya setelah kita selesai sekolah, sampai usia kita kira-kira 35 tahun. Itu masa kita mencari bentuk, menciptakan sumber penghasilan yang stabil. Kemudian, setelah usia 35 sampai ke usia 55, kira-kira sekitar 20 tahun, itu adalah masa kita betul-betul mengumpulkan modal kita untuk persiapan pensiun nanti. Nah, setelah usia 55, itu masa kita menjaga. Jangan sampai modal yang kita kumpulkan itu habis tidak jelas. Sehingga begitu dapat uang pensiun, hanya beberapa tahun kemudian sudah habis. Akhirnya kita pusing. Nah, setelah kita menjaga, barulah saat-saat setelah kita sudah tidak ini lagi, masa kita mengambil atau menjualnya. Dan sebagian mungkin dibagikan kepada keluarga. Inilah kira-kira perencanaan secara umum tentang bagaimana kita mengatur keuangan kita. Ya. Jadi kalau kita terlambat di dalam merencanakan di sejak awal, maka pada saat usia kita senior, itu akan menjadi kendala betul buat kita. Ya, jadi kalau kita tidak siap payung sebelum hujan katanya, ya begitu hujan tiba, maka kita kalang kabut. Nah, inilah banyak sebagian daripada di antara kita mengalami hal seperti ini. Tentu kita tidak ingin. Oleh sebab itulah, maka saya sharingkan wawasan ini sehingga mengingatkan kembali kepada sobat-sobat semua agar mempersiapkan diri lebih matang. Nah, kalau kita sudah terlanjur senior, ya kita sampaikan kepada anak-anak kita, keluarga kita, teman-teman kita, agar mereka juga mempersiapkan diri lebih matang. Oke. Inilah tahapan keuangan kita secara umum. Di usia kita lahir sampai usia kita selesai sekolah, rata-rata sampai 23 tahun, itu masa ketergantungan kita masih bisa berharap sumber penghasilan dari orang tua. Kemudian setelah kita mulai bekerja, sampai kita usia 35 tahun, ini masa mencari bentuk tadi, itu adalah masa kita belajar bagaimana kita mencari uang itu supaya bisa stabil. Nah, setelah usia 35 sampai usia 55, itu masa betul-betul kita harus
genjot habis-habisan supaya penghasilan kita itu betul-betul cukup untuk tabungan kita di masa pensiun nanti. Kita lihat apa yang terjadi kalau kita terlambat. Ya, kalau kita terlambat, ada 3 alternatif di sini yang terjadi, yang di sebelah kanan ini. Kebanyakan ini hasil survei. Kalau kita tidak betul-betul mempersiapkan investasi masa depan kita, itu kebanyakan 78% itu harus bekerja lagi setelah usia pensiun. Ada yang merdeka yang betul-betul itu populasinya cuma 5%. Tapi yang juga kesulitan akhirnya betul-betul harus ketergantungan keuangan dari orang lain, mungkin dari anak atau dari manapun ya, itu 17%. Inilah akibatnya. Jadi kalau kita terlambat mempersiapkan diri sebelum usia 55 tahun, dengan kata lain kita spekulasi masa depan. Nah inilah yang perlu disadari supaya kita jangan sampai mengulangi peristiwa-peristiwa yang tidak kita inginkan. Ini salah satu simulasi saja, bahwa jangan sampai setelah usia 55 tahun, kita merenung karena kita sudah tidak mempersiapkan diri dengan matang. Dan ada satu hasil survei majalah SWA, ini memang sudah lama hasil survei ini, tapi masih relevan dengan kondisi yang terjadi saat ini. 80% eksekutif, artinya orang-orang yang mempunyai jabatan di dalam pekerjaan, itu miskin di hari tua. Karena apa? Mereka lupa, mereka konsumtif pada saat produktif. Nah inilah yang terjadi. Jadi jangan sampai kita terus terlambat. Dan kalau kita tidak paksakan, memang tidak bisa terjadi. Banyak juga orang yang punya penghasilan di atas 15 juta saat ini, yang tidak mempersiapkan itu, bahkan sudah naik 2 kali lipat sumber penghasilannya, masih juga tidak mau menabung. Nah, tapi juga ada sebagian yang penghasilannya cuma sedikit di atas UMR, mereka memaksakan diri untuk menabung, terutama di sektor properti, dengan cara mereka membeli properti dengan pola KPR. Mereka paksakan sumber penghasilan mereka 30% untuk nyetor sebagai tabungan mereka di hari esok. Nah itulah yang harus dilakukan. Jangan sampai kita terlambat seperti ini. Ya. Jadi kalau kita terlambat merencanakan masa depan, dengan kata lain kita merencanakan akan kesulitan di masa depan. Oke. Ini hanya salah satu contoh saja dari beberapa masalah pensiun dini, PHK, karena kondisi ekonomi, kondisi perusahaan, atau mungkin kondisi kesehatan kita. Nah, kita lihat selama ini, kenapa kita ada 3 kesalahan utama dalam merencanakan program pensiun, sehingga menyebabkan kemiskinan itu terjadi. Apa 3 kesalahan utama itu? Terlambat di dalam kita mulai menabung, sehingga waktunya sudah kepepet. Kalau bisa, sejak kita mulai kerja, kita sudah menabung. Makin terlambat kita mulai, makin berat, makin besar yang harus kita tabung. Yang kedua, menyimpannya terlalu sedikit. Idealnya 30% dari penghasilan kita. Kalau bisa lebih. Agar cukup posisi yang kita rencanakan, seperti contoh tadi kita ingin punya 2,5 miliar tabungan pada saat usia kita 55 tahun. Nah, padahal gaji kita 15 juta, 4,5 juta aja kita simpan per bulan, butuh waktu 46 tahun. Nah, bagaimana kalau kita lebih terlambat gitu, dan terlalu sedikit menyimpannya? Nah, ini yang paling parah. Penempatannya adalah sangat konservatif.
Ya rata-rata orang mikir gampangnya aja, yaitu naruhnya di deposito. Nah ini kalau kita terlalu, lihatlah deposito cuma 5% hasilnya. Jadi kalau kita juga sudah penempatannya juga yang sangat konservatif, ya itulah yang kita alamin. Minimum kita tabungkan di emas yang bisa menahan inflasi. Yang lebih baik adalah di properti. Kalau di saham, agak sulit kita mengontrolnya, karena itu di luar kontrol kita. Tapi properti lebih mudah kita kontrolnya. Tentu ada plus minus dari ke semua investasi tersebut, simpanan tersebut. Tapi lihatlah, sesuai dengan karakter kita, mana yang kita pilih, mana yang lebih baik. Nah ini masing-masing orang berbeda-beda cara berpikirnya, silakan saja ambil kesimpulan. Tapi jangan sampai 3 kesalahan utama ini terjadi pada diri kita. Ya. Kalau kita lihat, kebanyakan, ini hasil survei yang kita tampilkan ini. Ya, mereka banyak di antara teman-teman kita, sobat-sobat kita ini, menghadapi masa pensiun, ini ada hasil survei, jadi 82% responden masih pilih jalur deposito. Padahal sudah tahu deposito cuma 5%. Ya, masih lebih baik di emas. Properti yang terbaik. Di saham butuh keahlian khusus dan sulit dikontrol. Itu ada spekulasi, tapi itu kembali kepada saudara, silakanlah menganalisanya. Nah, kalau kita lihat yang memilih jalur deposito ini apa? Juga ada risikonya. Mari kita lihat risikonya. Ya, bagaimana posisi nasabah atau deposan ketika bank dilikuidasi? Tidak ada semuanya yang aman. Kita lihat, ada 6 item, ada 6 poin yang berakibat kalau bank dilikuidasi. Yang pertama, apa yang dilakukan oleh bank? Begitu urutan pembayaran bank ketika dilikuidasi, itu yang pertama bank harus bayar dulu kepada pemerintah, bayar pajak. Kewajiban-kewajiban kepada pemerintah itu harus diutamakan. Itu ada undang-undangnya, ada aturannya. Bukan kita sebagai deposan yang dibayarkan duluan, tapi adalah kepada pemerintah. Yang kedua, bank itu yang dilikuidasi harus bayar dulu pinjaman bantuan pinjaman dari Bank Indonesia. Yang ketiga apa? Mungkin bank tersebut menggadaikan aset-asetnya yang ada hipoteknya, yang ada surat-surat gadainya, itu yang harus diselesaikan duluan. Yang keempat, bank harus membayar dulu gaji-gaji pegawainya. Yang kelima, bank harus membayar dulu pinjaman antar bank. Nah, yang keenam, kalau ada sisa, barulah dibayar kepada Anda yang sebagai deposan di bank tersebut. Inilah yang banyak terjadi yang kita tidak pahami, seperti yang pernah terjadi di masa yang lalu. Kita tidak berharap hal ini terulang, tapi ini pernah terjadi dan mungkin saja bisa terjadi lagi. Oleh sebab itu, sadarilah sobat semua, jangan sampai kita salah mempersiapkan masa depan kita, sehingga kita akan kesulitan sendiri. So, apa yang harus dikerjakan? Kita bekerja lagi, atau berusaha, atau berinvestasi. So, ini untuk informasi selanjutnya akan saya sampaikan pada sesi-sesi berikutnya. Semoga ini bermanfaat sebagai membuka kesadaran kita semua. Dan jika informasi ini bermanfaat, bagikanlah kepada keluarga, teman, relasi, kerabat, sehingga masyarakat mengetahui, menyadari, inilah kondisi sebenarnya.
Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.